Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roni Setiawan, NPM 2620047 dari kelas J3 pagi semester 3. Di sini saya akan menjelaskan video riba yang dimaksudkan untuk menyelesaikan tugas dari muamalah. Baiklah, saya akan memulainya. Riba adalah kelebihan yang tidak disertai dengan imbalan yang disyaratkan dalam jual beli. Secara umum, riba adalah sebuah penambahan nilai atau bunga melebihi jumlah pinjaman saat dikembalikan dengan nilai tertentu yang diambil dari jumlah pokok pinjaman untuk dibayarkan oleh peminjam. Jika peminjam tidak mampu melunasi riba pada waktu yang ditentukan, pihak pemberi pinjaman akan menambahkan kembali biaya hingga pembayaran bisa dilunasi. Dalam kehidupan sehari-hari, masih banyak kebingungan dalam menentukan batasan mana saja yang termasuk riba. Dengan kondisi bingung, tanpa bertanya atau berkonsultasi kepada yang mengerti, mirisnya sering sekali masyarakat membenarkan praktik riba. Nah, biar tidak terjadi dalam hal demikian, kita harus memahami pengertian, hukum, dan jenis-jenis riba agar tidak terjebak dalam dosa besar ini. Berikut jenis-jenis riba yang wajib kalian ketahui. Baiklah, jenis riba yang pertama, di sini ada riba qard yang masuk dalam riba hutang piutang. Hutang piutang yang dimaksud terdapat motif keuntungan yang kembali kepada pihak pemberi pinjaman hutang saja atau sekaligus kepada pihak yang berhutang. Contohnya, seseorang meminjamkan uang 100.000 lalu diisyaratkan mengambil keuntungan ketika pengembalian. Keuntungan itu bisa berupa materi ataupun jasa. Ini termasuk riba dan hukumnya haram karena yang namanya menghutangi adalah dalam rangka tolong menolong dan berbuat baik, sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir. Jika bentuk hutang yang dalamnya terdapat keuntungan, itu sama saja dengan menukar dirham dengan dirham atau rupiah dengan rupiah, kemudian keuntungannya ditunda. Yang kedua ada riba fard, yaitu pertukaran antara barang-barang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda dan barang yang diperlukan termasuk dalam jenis barang ribawi. Misalnya menukar beras sebanyak 10 kilo dengan beras sebanyak 12 kilo adalah contoh riba fard. Tapi apabila barang yang ditukar dari jenis yang berbeda, maka hukumnya dibolehkan. Misalkan menukar beras ketan sebanyak 10 kilo dengan beras biasa sebanyak 12 kilo. Selain itu, tidak terjadi riba dalam dunia barter kecuali dengan enak benda rabawi. Dalam sebuah hadis hanya ada 6 benda yang termasuk dalam benda ribawi, tapi ada perselisihan apakah riba yang hanya pada 6 benda tersebut atau bisa dilebarkan ke benda yang lainnya. Yang ketiga ada ribayat. Ribayat adalah jenis riba yang tukar-menukar dengan cara mengakhirkan penerimaan kedua barang yang ditukarkan atau salah satunya tanpa menyebutkan masanya. Ribayat terjadi apabila saat transaksi tidak menegaskan beberapa nominal harga pembayaran. Contohnya, misalkan ada penjual mobil yang menawarkan mobilnya seharga 90 juta rupiah jika langsung bayar secara tunai. Namun, jika dicicil totalnya menjadi 95 juta rupiah. Kemudian penjual dan pembeli tidak menegaskan berapa yang harus dibayarkan hingga akhir transaksi. Yang terakhir ada riba nasi'ah. Riba nasi'ah yang berarti tambahan yang disyaratkan diambil atau diterima dari orang yang diutangi sebagai kompensasi dari penundaan utang. Ulama Hanafiyah memasukkan ke dalam bentuk riba nasi'ah suatu bentuk barter yang tidak ada kelebihan, akan tetapi penyerahan imbalan atau harga diakhirkan. Riba ini hukumnya haram berdasarkan Al-Quran dan hadis. Riba nasi'ah dikenal sebagai riba jahiliyah karena berasal dari kebiasaan orang jahiliyah yang memberikan pinjaman kepada seseorang dan ketika jatuh tempo telah tiba akan menawarkan untuk diperpanjang sehingga membuat riba ini beranak atau berganda. Riba nasi'ah biasanya ada dalam praktek yang dilakukan lembaga-lembaga keuangan atau perbankan dengan sistem pinjaman uang yang pengembaliannya diangsur dengan bunga bulanan atau tahunan sekitar 7-5%.
Praktek ini jelas disebut riba dalam jenis nasi'ah dan hukumnya haram. Riba merupakan transaksi haram dan termasuk dosa besar. Pelaku riba mendapatkan laknat dan dijauhi dari rahmatnya. Riba itu aniaya atau zalim secara realitasnya. Meskipun yang terjalimi merasa terbantu, bagaimanapun mengambil tambahan adalah zalim. Riba memang sukarela. Jika tidak secara sukarela, maka bukan riba, melainkan perampasan. Apapun jenisnya, riba yang pasti hukumnya haram dan harus dijauhi. Ada apa sih dengan riba? Kenapa sih kita harus takut? Sini saya akan menjelaskan 10 alasan kenapa riba itu harus takuti. Yang pertama, pelaku riba terang-terangan diperangi oleh Allah dan Nabi, tercantum pada Quran surah Al-Baqarah ayat 278 sampai 279. Yang kedua, riba termasuk 7 dosa yang membinasakan, tercantum pada hadis riwayat Bukhari nomor 2615, Muslim 89. Yang ketiga, pelaku riba dilaknat oleh Allah. Yang keempat, riba lebih buruk dari zina. Yang kelima, dosa riba paling ringan seperti berzina dengan ibu kandung sendiri. Yang keenam, pelaku riba mendapatkan ancaman kekal di neraka. Yang ketujuh, maraknya riba maka telah menghabiskan azab Allah. Yang kedelapan, maraknya riba maka telah menghabiskan azab dunia. Yang kesembilan, siksa di neraka yang sangat mengerikan. Yang kesepuluh, harta riba tidak akan bertambah. Sekian penjelasan riba dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Dan saya sudahi, wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.